Pemirsa, polisi menghentikan paksa festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Hal ini dilakukan akibat jumlah penonton melebihi kapasitas yang membuat puluhan di antaranya pingsan. Ribuan penonton memadati konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan akhir pekan kemarin. Mereka berjoget mengikuti irama musik yang dibawakan para pengisi acara seperti grup band Kahitna, penyanyi Isyana Saraswati, hingga Reza Artamevia. Namun karena melebihi kapasitas, sejumlah penonton ditemukan pingsan akibat berdesak-desakan di lokasi acara. Polisi pun terpaksa membubarkan acara karena dapat membahayakan keselamatan. Sejumlah penonton yang kecewa menggeruduk ruangan panitia konser berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta untuk meminta pengembalian tiket. Polisi memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian paksa sebelum acara selesai guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat fakta yang kami temukan bahwa di lokasi kegiatan tadi terjadi penumpukan jumlah penonton yang sangat over kapasitas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah penonton yang sangat membludak, maka kami terpaksa menghentikan kegiatan tersebut. Polisi juga akhirnya mencabut izin festival musik berdendang bergoyang hari ini. Karena sebelumnya panitia menyelenggarakan festival musik ini selama 3 hari, mulai dari Jumat kemarin hingga Minggu ini. Usai polisi membubarkan acara berdendang bergoyang karena banyaknya penonton yang pingsan, panitia akan mengembalikan uang tiket atau refund. Panitia juga meminta maaf karena acara tidak terselenggara dengan baik. Ada apa? Kenapa kita dipotong? Kenapa kita Karena kata ngerasa acara ini nggak ada rusuh sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Meskipun kemarin ada yang pingsan, masih ada itu udah ditangani juga dan dia udah bangun juga. Tapi ya, balik lagi ini pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Teman-teman bisa baca sendirilah kenapa kayak gini. Aku minta maaf sekali lagi teman-teman. Kami ini ingin supaya acara berjalan dengan lancar. Bukti pertamanya adalah teman-teman masih bertanya kan, kok nggak ada booth OT? Karena booth OT itu udah buka, udah gede, udah gede banget. Tiba-tiba kalau mau jalan harus dicabut bootnya. Kita ikutin, kita cabut bootnya. Jadi sebenarnya ini regulasi yang kejadian di lapangan ini force major. Dan kalau teman-teman tahu, kita udah mengantongi surat izin, makanya polisi datang kan. Kalau misalkan nggak ada surat izin, polisi nggak mungkin datang. Nah itu dari kami. Sekali lagi saya minta maaf. Saya ulang lagi ya. Jadi sore teman-teman bisa langsung akses yang mau di refund. Nanti Google Form-nya nanti kita upload, teman-teman bisa isi. Yang ngerasa dirugikan hari ini berarti isi 1 hari aja. Kalau misalkan nanti yang inget ya, nanti bicara. Yang teman-teman merasa besok udah enak nih menilai acara. Silakan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pelaku aborsi dan pengubur bayi di halaman masjid diamankan polisi. Para pelaku masih di bawah umur dan merupakan pasangan kekasih yang malu karena sudah hamil sebelum terikat suami istri. Dua orang pria terekam membawa sebuah plastik dan cangkul ke belakang musola di Ciracas, Jakarta Timur. Saat terpantau pengurus musola, warga pun langsung mengecek kondisi tanah dan membongkarnya. Setelah dibongkar, warga menemukan sesosok jasad bayi dan langsung melaporkan kejadian ke polisi. Jawabannya ini mau ngubur kucing gitu. Mau ngubur kucing. Nah, ternyata setelah dilihat taunya bayi yang di itu gitu. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pelaku yang tak lain adalah anak Pak RT dan kekasih pelaku langsung diamankan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku malu, ia bersama kekasihnya yang masih di bawah umur sudah memiliki bayi tanpa ikatan pernikahan. Dikarenakan tindakan aborsi dilakukan di Jakarta Barat, kasus ini pun dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Balita berusia 2 tahun di Aceh meninggal dunia setelah divonis mengalami gagal ginjal akut. Sementara di Bali, Dinas Kesehatan mencatat jumlah kasus gagal ginjal akut semakin bertambah.
Tak kuasa menahan kesedihan Marina, ibu kandung Ifra Mikaela, balita yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut, terus menangis histeris atas kepergian putri sematawayangnya untuk selama-lamanya. Sebelum divonis gagal ginjal akut, Ifra Mikaela mengalami batuk dan diare. Sehingga sang ibu memberikan obat sirup yang dibeli di sebuah apotek di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Namun bukan disembuh, putrinya malah semakin lemah dan tidak bisa buang air kecil hingga kondisinya memburuk. Dari hasil pemeriksaan dokter selama 2 hari, Kaila divonis mengalami gagal ginjal akut. Namun sayang, dalam perjalanan ke rumah sakit rujukan, Kaila menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat penambahan kasus meninggal akibat gagal ginjal akut. Secara keseluruhan ada 18 kasus dengan diagnosa gagal ginjal akut yang pernah menjalani perawatan di RSUP Profesor Ngurah. 12 diantaranya meninggal, 5 pasien dinyatakan sembuh dan 1 masih menjalani perawatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penghentian obat sirup yang disinyalir menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak sudah tepat dan membuat penurunan angka pasien sekitar 95%. Kasus yang masuk ke rumah sakit RSCM yang tadinya bisa masuk 4-5 per hari, udah beberapa hari ini kosong, hanya kemarin aja masuk 1, tapi itu kenaannya udah lama di Labuan Bajo, ya. Itu yang pertama yang berita baiknya. Jadi sejak kita menahan penjualan obat-obatan dengan sirup, menurun drastis di seluruh Indonesia yang masuk. Saat ini Kementerian Kesehatan telah melakukan distribusi obat 30 dari Singapura, 16 dari Australia, dan 200 dari Jepang untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar angka kematian pasien akibat gagal ginjal akut semakin menurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengidentifikasi jasad wanita dalam karung laundry yang ditemukan di hutan Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Korban diketahui warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara yang sempat dinyatakan hilang sejak Minggu sore. Jasad wanita dalam karung yang ditemukan di hutan Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah terkuak. Identitas korban tersebut berdasar dari ciri-ciri tubuh dan pakaian yang dikenakan korban, serta terdapat 3 gigi palsu sehingga dapat dikenali keluarga. Korban diketahui bernama Krisnawati, berusia 38 tahun, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga setelah pamit pergi sejak 23 Oktober 2002 pada Minggu sore. Bahkan, keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial karena korban tak kunjung pulang. Ciri spesifik itu, nek bagi aku, dia di giginya. Kemarin kan sempat mau ke Singapura, dia kan di gigi. Kan habis jatuh, pernah kecelakaan itu. Oke, itu gigi 3 di depan. Terus pakaian pun, iya. Kemarin sempat ada yang ini, dari pas posisi di otopsi itu kan ada di foto bikin status ibunya. Itu saya lihat, saya tahu itu langsung. Itu kemarin kami melakukan klarifikasi kepada salah satu keluarga yang diduga keluarga, kemudian kami hadapkan suaminya ke jenazah, kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sebelumnya, jasad wanita dalam karung pakaian laundry ditemukan warga di area hutan Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jumat siang. Dari hasil autopsi, diketahui terdapat luka bekas kekerasan pada bagian leher, dada, dan kepala, serta lidah menjulur keluar. Polisi meyakini jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembunuhan tersebut. Pemirsa, akibat jalanan rusak parah, seorang ibu muda yang tengah hamil tua di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu dengan kain sabun. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya saat lagi.